Welcome back at my YouTube channel, Manado CR TV, with me Roy Berti. This time, saat ini, judul yang saya ambil adalah pelayanan prima. Bahasa kerennya excellent service. Terlalu banyak definisi soal pelayanan prima. Dan definisi itu akan sangat berbeda. Pelayanan prima yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pelayanan prima yang dilakukan oleh para tenaga kerja ataupun pemerintah. Menurut pendapat saya, pelayanan prima, pelayanan adalah tindakan untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dari pelanggan atau konsumen supaya mereka puas. Begitu juga bagi para tamu-tamu, untuk tenaga kerja supaya tamu-tamu itu puas. Juga pelayanan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya supaya masyarakat puas. Nah, itu pelayanan primanya ya ditambah prima. Prima ini het is van Nederlands word ya. Itu kata dari bahasa Belanda, prima. Kalau bahasa saya punya bahasa keren itu super double mantap, berarti pelayanan yang super double mantap. Excellent itu yang terbaik. Jadi pelayanan yang terbaik. Supaya yang saya sebut tadi, pelanggan, para tamu maupun masyarakat itu bisa puas, terpenuhi kebutuhan mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka, dan mereka rasa puas. Jadi itu pelayanan prima. Ya, saya memberikan beberapa contoh pelayanan prima bagi perusahaan-perusahaan ya, atau ya para pebisnis. Jadi jika mereka mempromosikan sesuatu, mempromosikan barang atau jasa ya, sebagai usaha mereka, betul-betul pelayanan di sini, betul-betul itu apa yang mereka promosikan, itu harus sama dengan kenyataan pada saat pelanggan menggunakannya. Ini apa yang dipromosikan ya, harus sama dengan kenyataan yang pelanggan gunakan. Nah, kalau pelanggan itu puas, ya, nah kalau dia merasa super double puas, berarti apa yang diharapkan oleh pelanggan, saat mereka gunakan atau kenyataannya pada saat mereka gunakan itu melebihi dari apa yang mereka gunakan. Itu namanya mereka sangat-sangat puas. Berarti pelayanan di sini yang dilakukan oleh perusahaan itu super double mantap. Nah, saya kasih contoh juga. Ini bicara soal pelayanan ya. Pelayanan di mana bagi pemerintah. Untuk pemerintah juga memiliki yang namanya tindakan untuk memberikan memenuhi kebutuhan dari atau keinginan dan kebutuhan dari masyarakat supaya masyarakat puas. Contoh kecil adalah jalan. Bayangkan kalau ada kebijakan dari pemerintah untuk merealisasikan ya, jalan di kebun-kebun, aspal beton masuk kebun, seperti yang karena saya ada di Sulawesi Utara, seperti di Kota Tomohon sana, ke kebun banyak sekali jalan-jalan
yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu membuat kemudahan-kemudahan bagi masyarakat ya. Betul-betul masyarakat yang saya wawancara, mereka tuh puas. Karena pemerintah memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka butuhkan, seperti itu. Saya contoh juga bagi tenaga kerja. Ini tenaga kerja merupakan frontliner ya sebenarnya bagi perusahaan. Jadi tenaga kerja ini dalam memberikan pelayanan prima kepada tamu-tamu itu ada beberapa konsep dasar yang perlu diperhatikan mungkin, atau yang perlu dilakukan. Sesuai pengalaman saya, memang pelayanan itu harus dilakukan dengan tulus. Jadi kalau Anda tidak melakukan dengan tulus, itu berat menurut saya. Hasilnya itu pasti tidak puas. Tapi kalau Anda melakukan pelayanan dengan tulus, hasilnya akan baik. Nah, beberapa konsep ya, menurut pendapat saya yang mungkin perlu dilakukan. Ya, ini faktor kecakapan. Jadi yang pertama mungkin sebagai seorang tenaga kerja atau frontliner ya perlu menjaga penampilan, kebersihan. Ya, bajunya perlu mahal-mahal, tidak perlu yang mahal tapi yang bersih. Jadi enak dipandang orang. Rambut diatur, disisir. Kalau saya sudah nggak pakai sisir ini, tinggal atur pakai tangan. Ya. Kemudian ya menjaga sikap. Jadi sopan, murah senyum, seperti itu ya. Kemudian juga ya harus cepat tanggap. Dalam pelayanan ini harus cepat tanggap. Jadi Anda lihat ini tamu ini sepertinya kehausan, ya, itu namanya cepat tanggap. Anda langsung tawarkan. Seperti itu. Hal-hal kecil tetapi ini akan menjadi penilaian bagi tamu-tamu. Kemudian ya bertanggung jawab, ya, dapat dipercaya, dan yang penting kejujuran. Jadi jika Anda jujur, itu akan ini akan sangat-sangat membantu Anda dalam melayani para tamu. Itu hal pertama, sikap tadi. Kemudian yang kedua, ini pengetahuan. Jika Anda tidak berpengetahuan, ya ini hal yang perlu ditambahkan ya. Karena pada saat misalnya tamu tanya jawabannya selalu saya tidak tahu. Ditanya produk ini kelebihannya apa? Aduh, minta maaf, saya tidak tahu. Atau tunggu sebentar, saya mau tanya lagi. Ini sudah tidak prima namanya. Karena yang tunggu sebentar ini, tamu tunggu udah 1 jam, udah 2 jam, mana ini orang mau kasih informasi. Jadi pengetahuan itu perlu. Kemudian ya keterampilan. Keterampilan di sini banyak ya. Ada keterampilan Anda berkomunikasi, ya, keterampilan mungkin berbahasa. Ya. Jika Anda itu kerja di dunia pariwisata, Anda perlu untuk ya, berbahasa, mungkin minimal bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, minimal. At least you have to know English. Ya, akan sangat bagus jika Anda bisa berbahasa asing lainnya. Jadi itu ya akan sangat membantu. Ya. Tapi hal yang paling penting yang saya jelaskan tadi di soal sikap itu. Ini sopan, bertanggung jawab, ya. Itu cepat tanggap. Ya. Jadi pelayanan prima untuk para tenaga kerja, ya. Tenaga kerja yang merupakan frontliner dari perusahaan itu
menurut pendapat saya itu harus dilakukan dengan tulus. Jadi dilakukan dengan tulus itu ya Anda tidak akan memilih siapa dia yang datang itu mau pakai celana pendek, yang Anda akan layani ini orang kelihatan orang banyak uang ataupun kelihatan orang yang punya pendapatan ekonomi yang rendah. Anda tidak akan pilih, tetap melayaninya dengan tulus, berikan pelayanan yang sama. Jadi sekali lagi, pelayanan prima adalah suatu tindakan untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dari pelanggan, dari tamu-tamu, dari masyarakat, supaya mereka bisa sangat-sangat puas. Oke, untuk saat ini sampai di sini. Saya mengharapkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.